Dari Menara Eiffel ke Geraha Persib, Atep Laifin Kurzawa cocok dengan gaya Hodak, tambah kekuatan Persib. Siapa sangka bintang PSG bisa nyangkut di radar taktik Bojan Hodak. Atep sudah buka suara, dan ini bukan sekedar rumor biasa. Apakah Persib benar-benar sedang membangun mini Eropa di Bandung? Tonton analisis lengkapnya sebelum bursa transfer meledak. Kontrak Bojan Hodak di Persib segera berakhir. Atep setuju dengan keinginan Bobotoh. Ayo manajemen segera perpanjang kontrak sang jenius Bojan Hodak dengan kontrak panjang. Manajemen jangan sampai kecolongan saat otak di balik kebangkitan Persib ini sedang diincar klub lain. Kesabaran Bobotoh sudah di ujung tanduk dan Atep pun mulai gerah. Simak alasan mengapa kontrak panjang adalah harga mati sekarang juga. Shane Patinama resmi gabung Persija di kontrak 2,5 tahun. Dulu hujat Tom Haye, sekarang malah sujud syukur dapat Shane. Definisi nyata dari menjilat ludah sendiri demi juara bareng gubernur. Masih berani bicara soal penurunan karier? Lihat drama perpindahan paling memalukan hanya di sini. Jakarta kebanjiran, gubernurnya sibuk jadi agen pemain dadakan. Pramono Anung bisikin Erick Thohir, Persija mau beli banyak pemain bagus untuk juara Super League. Saat warga sibuk menguras air, sang pemimpin justru sibuk mengurus transfer pemain. Apakah Persija kini resmi jadi alat politik atau sekadar pengalihan isu banjir yang tak kunjung usai? Bongkar keterlibatan politik dalam dapur Persija selengkapnya di video ini. Bursa transfer kurang dari sehari. Persib gerak cepat rekrut striker anyar untuk geser posisi Ramon dan Andrew Jung yang rawan cedera. Bos Glenn rekrut Vangelis Pavlidis, penyerang Benfica top skor Liga Portugal, jadi tuntutan tertinggi Bobotoh. Ambisi gila Bos Glenn ini bakal membuat lini depan Persib tak tersentuh atau justru jadi perjudian mahal? Saksikan statistik mengerikan Vangelis Pavlidis yang siap guncang Liga Indonesia sekarang. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Standar ganda Jakmania, dulu menghina Tom Haye, sekarang malah jilat ludah sendiri demi Shane Patinama. Dunia maya mendadak jadi panggung komedi paling memuakan hari ini. Kabar mengenai Shane Patinama yang merapat ke Persija Jakarta bukan cuma jadi transfer, tapi jadi bukti nyata betapa hipokritnya sebagian supporter yang merasa paling suci dalam memahami karier pemain. Masih segar diingatan bagaimana gerombolan supporter berbaju oranye menghujat habis-habisan saat Tom Haye dikaitkan dengan Persib Bandung. Kala itu, narasi yang mereka bangun sangat angkuh. Ke Liga 1 itu penurunan karir, atau pemain Eropa kok mau main di Liga Dagelan. Mereka berlagak paling peduli pada masa depan timnas dengan menolak pemain abroad pulang ke tanah air. Namun, lihat apa yang terjadi sekarang. Begitu nama Shane Patinama muncul, telah resmi gabung Persija dengan kontrak 2,5 tahun. Mereka yang dulu vokal menghina, tiba-tiba jadi bisu. Tidak ada lagi narasi penurunan karir. Yang ada hanyalah euforia norak dan puja-puji seolah Shane adalah juru selamat. Fenomena ini memicu gelombang sindiran balik dari netizen dan supporter rival. Di platform X, sindiran tajam terus mengalir. Enak jirat ludah sendiri, Jake. Kalimat ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang standarnya berubah-ubah tergantung logo di dada pemain. Publik menilai supporter Persija sedang mempertontonkan akrobat logika yang memalukan. Dulu menghujat pilihan pemain lain, sekarang justru melakukan hal yang sama, namun dibungkus dengan alasan kebutuhan tim. Apakah standar karir hanya berlaku kalau pemainnya tidak bergabung ke tim ibu kota? Ataukah memang rasa malu sudah terkikis habis demi gengsi semu di bursa transfer? Kemana perginya para pakar dadakan yang dulu mencaci maki rumor Tom ke Persib? Sekarang mereka tampak sibuk bikin video sambutan welcome tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Sikap ini membuktikan bahwa banyak supporter kita yang tidak punya pendirian tetap, hanya berisik kalau bisa menjatuhkan lawan, tapi mendadak amnesia kalau klub sendiri yang melakukan hal yang sama. Rivalitas itu wajar, tapi kalau sudah sampai pada tahap jilat ludah sendiri seperti ini, yang tersisa hanyalah rasa malu yang tak tertolong. Publik sepak bola kini tinggal menunggu, apakah mereka akan terus bersembunyi di balik euforia atau berani mengakui bahwa ocehan mereka di masa lalu hanyalah omong kosong belaka. Atep menilai Levin Kurzawa cocok dengan gaya Bojan Hodak dan bakal tambah kekuatan Persib Bandung. Legenda Persib Bandung, Atep Rizal, memberikan pandangannya terkait kabar yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya dan media sosial tentang potensi kedatangan bek asal Prancis Levin Kurzawa untuk merapat ke skuad Maung Bandung pada bursa transfer paruh musim kompetisi BRI Super League 2025-2026. Atep menilai bahwa profil Kurzawa sangat sesuai dengan gaya permainan yang diterapkan pelatih Bojan Hodak dan bahkan bakal menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Persib jika kesepakatan benar-benar terwujud. Rumor tentang kedatangan Kurzawa ke Persib sendiri semakin menguat setelah sejumlah foto dan unggahan di media sosial yang menunjukkan pemain berusia 33 tahun itu tengah berada di Indonesia. Bahkan dikabarkan telah tiba di Bandung pada 22 Januari 2026 untuk menuntaskan proses kontrak. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub, laporan media daring serta unggahan netizen semakin memperkuat spekulasi bahwa ex-pemain Paris Saint-Germain ini siap bergabung dengan Persib. Dalam komentarnya kepada media, Atep menyebut Kurzawa sebagai bek kiri modern dan agresif yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi top Eropa. Karakter bermain seperti itu, menurut Atep, sangat cocok dengan filosofi taktik yang ingin diterapkan oleh Bojan Hodak musim ini, di mana tim kerap bermain dengan intensitas tinggi serta memaksimalkan pergerakan bek sayap untuk membantu serangan dan pertahanan. Ini cocok dengan gaya bermain Bojan Hodak, ditambah pengalaman dia akan memberikan efek positif dan menambah kekuatan untuk Persib, ujar Atep mengomentari rumor yang beredar akhir-akhir ini. Ia juga berharap bahwa kabar tersebut tidak sekadar isu dan segera mendapatkan konfirmasi resmi dari klub. Levin Kurzawa sendiri dikenal sebagai pemain dengan rekam jejak panjang bersama klub besar Eropa, terutama PSG, di mana ia meraih berbagai gelar domestik. Sebelum rumor bergabung dengan Persib, Kurzawa tercatat sempat bermain untuk beberapa klub seperti AS Monaco dan Boavista, dan kini berstatus sebagai pemain yang menarik banyak perhatian setelah masa kontraknya di Eropa berakhir. Kabar tentang kemungkinan kedatangan Kurzawa disambut antusias oleh para bobotoh di media sosial. Banyak yang menilai pengalaman pemain internasional seperti Kurzawa bisa menjadi katalis bagi skuad Persib di kompetisi domestik dan internasional, termasuk dalam AFC Champions League 2, di mana Persib lolos ke babak 16 besar. Namun, ada pula warganet yang mengingatkan soal regulasi pemain asing di kompetisi Indonesia yang cukup ketat, sehingga klub harus bijak dalam penggunaan slot pemain asing di skuad utama. Sampai saat ini, baik pihak manajemen Persib maupun Kurzawa belum mengeluarkan konfirmasi resmi terkait status kepindahan tersebut. Namun, dengan ramainya laporan media daring dan komentar dari figur sepak bola seperti Atep, peluang kedatangan pemain kelas dunia ini ke Bandung terus menjadi sorotan utama di jagat sepak bola Indonesia. Kontrak pelatih kepala Bojan Hodak bersama Persib Bandung dikabarkan akan berakhir pada Mei 2026, memicu diskusi hangat di kalangan supporter bobotoh, media sosial, dan komunitas sepak bola Indonesia. Kabar ini ramai dibahas di berbagai platform daring, termasuk unggahan resmi akun fans Persib dan komentar legenda klub Atep Rizal yang menyatakan dukungannya terhadap keinginan bobotoh agar manajemen klub mempertahankan sosok pelatih asal Kroasia itu. Menurut laporan terbaru, kontrak Hodak akan habis masa baktinya pada 31 Mei 2026, meninggalkan peluang sang pelatih bebas negosiasi dengan klub lain jika perpanjangan kontrak tidak segera direalisasikan. Informasi ini beredar luas di media sosial dan sumber berita olahraga daring, tanpa konfirmasi resmi dari pihak klub hingga berita ini ditulis. Di tengah gelombang spekulasi, Atep Rizal, legenda hidup Persib yang juga mantan kapten tim, ikut angkat suara. Dalam sejumlah unggahan di akun sosial media terkait Persib, Atep menyampaikan bahwa ia sangat memahami aspirasi bobotoh yang menginginkan agar Maung Bandung mempertahankan Bojan Hodak di kursi kepelatihan.
Atep percaya bahwa pelatih berpengalaman seperti Hodak sangat layak dipertahankan untuk menjaga stabilitas tim dan melanjutkan perkembangan permainan Persib. Apa yang diinginkan Boboto itu sah. Mereka melihat bagaimana Boyan membawa Persib bermain kompetitif dan meraih prestasi. Sebagai legenda klub, saya juga berharap manajemen mendengar suara supporter dan segera membuka pembicaraan kontrak baru dengan beliau, ujar Atep dalam salah satu komentar yang beredar di platform media sosial. Boyan Hodak sendiri telah memperkuat Persib Bandung sejak pertengahan 2023 dan membawa klub meraih sejumlah pencapaian signifikan, termasuk mempertahankan performa di papan atas Liga 1 Indonesia musim ini. Data statistik klub musim 2025-26 menunjukkan Persib tetap kompetitif di Liga dan kompetisi internasional AFC Champions League 2 di bawah arahan Hodak. Respon para bobotoh di dunia maya tampak mayoritas pro perpanjangan kontrak. Beberapa netizen bahkan menyuarakan dukungan terbuka di kolom komentar unggahan resmi klub dan fanbase Persib. Kami percaya Hodak masih bisa mengangkat prestasi lebih tinggi lagi. Tolong jangan biarkan dia pergi begitu saja, tulis seorang pengguna di salah satu unggahan viral. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung maupun sang pelatih mengenai keputusan final soal kontrak. Ketidakpastian ini membuat bursa spekulasi semakin ramai, khususnya menjelang berakhirnya musim kompetisi. Para pengamat sepak bola lokal memprediksi bahwa keputusan akhir mengenai status Hodak akan menjadi salah satu agenda utama klub dalam beberapa pekan mendatang. Kabar mengenai pergerakan Persib Bandung di bursa transfer Januari 2026 sedang menjadi buah bibir di kalangan bobotoh. Ambisi manajemen untuk mempertahankan tahta juara sekaligus bersaing di kancah Asia membuat Maung Bandung dikaitkan dengan deretan nama kelas dunia. Sekarang spekulasi menarik mengenai sosok top skor Liga Portugal, Vangelis Pavlidis, yang dihubungkan dengan Persib Bandung. Memasuki paruh musim 2025-2026, atmosfer di kota Bandung memanas bukan karena cuaca, melainkan rumor transfer yang semakin liar. Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak secara terang-terangan memberikan sinyal akan mendatangkan amunisi asing baru. Muncul sebuah spekulasi liar namun berkelas yang menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Mungkinkah Persib melirik Vangelis Pavlidis? Jika Persib ingin benar-benar menunjukkan taringnya sebagai Los Galacticos Indonesia demi trofi ACL 2, Pavlidis adalah profil impian yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Spekulasi ini muncul bukan tanpa alasan. Persib dikenal sebagai klub dengan finansial paling sehat di Indonesia. Kehadiran pemain-pemain kelas dunia sebelumnya telah membuktikan bahwa Bandung adalah destinasi menarik bagi pemain Eropa. Jika kita membedah alasan mengapa nama Pavlidis begitu diagungkan di Liga Portugal, kita akan menemukan sosok striker modern yang lengkap. Berikut adalah keunggulan teknis yang membuatnya menjadi predator kotak penalti yang menakutkan. Hingga Januari 2026, Pavlidis memimpin daftar top skor Liga Portugal dengan 17 gol. Ia memiliki kemampuan positioning yang luar biasa. Ia tahu kapan harus muncul di tiang jauh dan kapan harus memotong umpan silang di depan bek lawan. Berbeda dengan banyak striker yang hanya mengandalkan satu kaki kuat, Pavlidis sangat mahir menggunakan kaki kanan dan kiri. Statistik menunjukkan distribusi golnya lahir dari kedua kakinya dengan proporsi yang hampir seimbang, menjadikannya sulit ditebak oleh kiper. Dengan tinggi 186 cm, ia adalah pemenang duel udara sejati. Di Liga Indonesia yang cenderung mengandalkan fisik, striker dengan kemampuan heading sekelas Pavlidis dipastikan akan berpesta gol melalui skema umpan silang. Pavlidis tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Angka expected goals atau XG miliknya selalu selaras dengan jumlah gol aslinya, menandakan ia bukan tipe penyerang yang suka membuang-buang peluang emas. Manajemen menjanjikan pemain baru akan tiba dalam waktu dekat untuk segera bergabung dalam sesi latihan. Siapapun yang datang nanti, ekspektasi bobotoh sudah terlanjur tinggi. Mereka tidak hanya butuh penyerang, mereka butuh sosok predator yang mampu memberikan dampak instan seperti yang ditunjukkan Pavlidis di Portugal. Proyek cuci tangan lewat bola. Jakarta kebanjiran, gubernurnya sibuk jadi agen pemain dadakan. Selamat untuk warga Jakarta. Meskipun rumah kalian mungkin masih terendam air kecoklatan dan napas sesak karena polusi, tenang saja. Gubernur kita, Pramono Anung, punya solusi jenius. Beli pemain bintang buat Persija. Karena menurut logika politik tingkat tinggi, trofi bola jauh lebih penting daripada drainase yang buntu, bukan? Klub profesional atau anak emas balai kota?
Melihat tingkah Pramono yang asik membisiki Erick Thohir soal belanja pemain, kita jadi bingung. Ini gubernur atau sporting director klub? Katanya Persija klub profesional, katanya industri sepak bola kita sudah maju. Tapi kok urusan beli pemain masih harus disuapin dan direstui pejabat? Label profesional yang selama ini diagung-agungkan Macan Kemayoran mendadak luntur, berganti jadi bau amis kendaraan politik. Kelihatan banget kalau manajemen klub nggak punya taring atau nggak punya duit sampai harus nunggu bisikan gaib dari penguasa daerah supaya bisa jor-joran. Malu nggak sih bawa-bawa nama Jakarta tapi mentalnya masih mental proyekan? Publik nggak buta, Pak. Rakyat tahu betul kalau narasi Jakarta 500 dan janji juara Super League itu cuma gimik murah buat membungkam kritik. Saat keresahan warga soal kemacetan dan biaya hidup makin mencekik, gubernur justru pilih main aman dengan mengambil hati Jakamania. Strateginya klasik, kasih hiburan bola biar rakyat lupa kalau kotanya berantakan. Pakai embel-embel demi Jakarta, padahal ujung-ujungnya demi suara. Kalau nanti Persija juara tapi Jakarta tetap tenggelam, apa trofinya mau dipakai buat menampung air banjir? Yang lebih lucu lagi adalah reaksi para pemuja yang mendadak amnesia. Dulu teriak-teriak anti-intervensi, sekarang begitu gubernur janji kasih pemain bintang, langsung sujud syukur dan tutup mata soal masalah kota. Mereka nggak sadar kalau klub kebanggaannya cuma jadi alat kampanye terselubung yang dibungkus jersey bola. Selamat menikmati tontonan jilat ludah massal ini. Jakarta memang kota global, tapi mentalitas penguasanya ternyata masih sekelas Tarkam yang hobi jadikan bola sebagai tameng kegagalan kerja. Juara mah bisa dibeli pakai duit atau janji politik, tapi harga diri dan profesionalisme sepertinya sudah hanyut di bawah banjir kemarin sore.